sekarang mendapatkan revenue sekarang kan ada 3 digit, lebih lagi dari situ. Kita 3 digit per bulan. Orang yang nyari lapangan kerja, yang nyari kerja ini kebutuhan paling besarnya apa? Kalau marketnya kebanyakan dari mana? Kalau Apakah memang nggak perlu modal sama sekali kan karena kan mainnya di web ya. Apakah emang nggak perlu modal sama sekali atau ada modal atau mungkin dapat funding atau modalnya dari kalian sendiri? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Oke, pertanyaan pertama, sarapan pakai roti atau nasi? Nasi. Sangat berbeda kebiasaan ya. Walaupun Eropa nasi. nasi. Minum kopi atau teh? Kopi. Cewek cowok biasanya seperti Jauh, itu ya. Bikin bisnis sendiri atau share dengan teman atau relasi? Sendiri. Sama. Mengemudi sendiri atau disupirin kemana-mana? Disupirin Tergantung dong. ada duit. Tapi pengennya Dulu pakai disupirin. supir tapi kayaknya Lebih lebih enak sendiri. nyetir sendiri. Oke, beli keperluan secara offline atau pesan secara online? Offline. Tergantung sih. Kayaknya lebih ke offline. Ke offline. Ya kalau beli bubur pagi kan. Lebih ada experience ya. Iya. Terus terakhir, jogging atau nge-gym? Jogging. Nggak dua-duanya lagi. Olahraga. Oke. Ada sepeda di rumah kan status itu ada ini ada itu nggak kepake. Gak kepake karena gak suka ya, mau mager. Oke. Jadi itu dia tadi sedikit fun games kita sama tamu kita. Tapi saat ini kita udah kehadiran tamu namanya Ratu. Tapi daripada aku yang jelasin, lebih bagusnya Ratu jelasin sendiri, perkenalkan dan bisnisnya sekarang apa nih Ratu? Oke, jadi kenalin aku Ratu Aini. Akrabnya dipanggil Ratu. Jadi di Surat Plus sekarang aku ini sebagai CEO-nya. Surat Plus ya? Iya, Surat co-founder Plus. dan CEO. Oke. Mungkin bisa dijelasin Surat Plus itu apa sih Ratu sebenarnya? Oke. Jadi Surat Plus itu sebenarnya website atau platform yang menyediakan generator untuk membuat dokumen lamaran kerja. Nah, jadi saat ini user kita itu bisa membuat CV, itu baik CV kreatif, CV ATS, kemudian juga bisa bikin surat lamaran pekerjaan. Dan yang terbaru kita baru rilis produk portfolio website yang terbaru. Nah, itu kan produk utamanya. Produk yang turunannya juga ada surat tentang ketenagakerjaan, misalnya surat izin cuti, surat peringatan karyawan. Oh berarti dia template ya? Iya, template. Kita jual template-nya. Jadi Orang tinggal edit. tinggal user itu tinggal masukkan data aja, kemudian digenerate secara otomatis. AI berarti atau program Enggak. aja? Kita produk generatornya itu nggak AI, tapi beberapa fiturnya ada yang menggunakan AI, seperti fitur review CV. Jadi user itu bisa tahu skor CV ATS-nya berapa persen. Nah, itu yang menggunakan AI. Itu free atau berbayar? Untuk itu berbayar. Iya. Tapi ada beberapa fitur yang free Iya, ya? yang free, itu yang berbayar. Jadi sebenarnya untuk fitur review CV itu mereka memang sekali bayar, misalnya dengan membeli produk udah mendapatkan itu sebenarnya fitur itu. Oh sekali, maksudnya Sekali. beli salah satu produk Langsung semua dapat. fitur Dapat ya? itu ya? Oke. Oke, oke. Tapi untuk bisnis sekarang berarti masih fokus di Surat Plus ya Ratu? Iya. udah berapa kalau lama? Surat Plus kalau kita hitung dari sebelum legal, itu kita dari tahun 2020. Oke. Itu kan kita masih mahasiswa ya, jadi belum terlalu fokus karena kuliah juga. Kemudian kita selesaikan cepet-cepet nih kuliahnya ya, biar fokus. Iya, iya. Jadi di tahun 2022 kita udah daftar PT. Dan sekarang kan perlahan-lahan ini kita membaguskan ya manajemennya supaya tim kita pun yakin nih, trust dengan Surat Plus. Oh serius nih. Dan akhirnya sekarang makin serius, kita SOP-nya juga udah ada, company plan untuk 5 tahun juga kita udah buat. Tapi udah ada kantor juga ya sekarang Ratu? Iya, ada di kantor di Vango. Di Bangor. Berapa orang foundernya? Untuk foundernya 2, yang lainnya itu tim direksi. Oke. Totalnya kita kan ada 6 ya, 1 komisaris, 3 Wow. direksi, Rapi. 3 direksi, 1 lagi tim di bidang programmer, Ya. sama 1 lagi ada part time, dari part time. Oke. Dan 6 ya totalnya. Iya, iya. Sejarahnya gimana Ratu kok bisa kepikiran Surat Plus? Karena gini, kita udah ngundang mungkin 14 guest ya. Ika ya, udah ada 14 tamu. Ini bisnis yang kayaknya pertama kali
yang dia ini berarti aplikasi atau software web based dia? Ya, jatuh? web based. Web based aplikasi atau software jatuhnya? Software web based tapi ya. Oke. Nah, ini baru kali ini gitu loh. Dan maksudnya gini, saya kan kalau bisnis sebenarnya bisnis konvensional, tapi pemasarannya digital, ya kan? Yang kayak gini ini dunia saya gitu loh. Jadi ya pas denger Ika bilang ini Surat Plus tamunya, wah ini enak nih ngobrolnya panjang nih. Jadi Kak, sorry ya Kak kalau saya lebih mendominasi ini pertanyaannya ini natural nih. Oke, jadi why Surat Plus in the first place? Di awal tuh kayaknya surat deh gitu. Oke, jadi sebenarnya foundernya itu ya sebelum saya bergabung ke Surat Plus itu teman saya tinggal di asrama. Oke. Jadi teman-temannya itu mau membuat surat izin tidak masuk kuliah. Oh. Nah, jadi minta bantu ke teman saya. Oke, yang co-foundernya. Iya, foundernya. Foundernya, Saya iya co-foundernya. co-founder. Oke. Terus punyalah inisiatif untuk membuat generator karena teman saya yang sebagai founder itu dia kuliah di teknik di informatika, MIPA informatika. Bisa programming lain sih. Iya. Oke. Mungkin dia hobi juga ya, hobi ngoding. Dibuat dan ternyata ketika baru rilis aja kita belum menggunakan traffic berbayar nih Google Ads. Itu udah bagus, udah banyak yang menggunakan. Waktu itu kita belum ada template Dari premium. Dari mana orang tahu? Dari Google, memang kan biasanya orang cari template surat. Oh, gitu kan. SEO berarti main. Iya, dari SEO-nya. SEO ya. SEO itu salah satu strategi marketing organik di Google Search Engine Optimization. Ya, yes. Terus. Nah, setelah itu kita lihat ya, rupanya kan bisnis itu ketika mereka ada yang menggunakan produk kita, artinya produk kita ini dibutuhkan pasar. Ya. Nah, kemudian kita kan evaluasi nih, kalau kita produknya digital lebih mudah kita evaluasinya dari Google Analytics. Kita lihat mana produk yang paling diminati, mana yang paling banyak dicetak. Kita lihat produk yang paling banyak digunakan atau paling populer itu adalah produk-produk yang berhubungan dengan lamaran kerja. Nah, kita waktu itu paling nomor 1 penggunaannya itu untuk produk surat lamaran pekerjaan, kemudian surat riwayat hidup. Nah, waktu itu kita belum ada CV karena kan kita pelan-pelan ya, nggak langsung bikin fitur yang canggih. Iya. Tapi ini udah ada website ya? Iya, ada website. Udah ada website. Emang langsung website ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita kembangin nih. Coba deh kita premiumkan, kita monetize karena kan kita punya mentor dibilang kalau bisnis itu dia harus memang ada transaksi, ada penjualan. Kalau cuma dari AdSense kan kurang bagus. Oh, awalnya bisnis modelnya pakai AdSense ya. Pakai AdSense. Itu pun dari AdSense kan kita cuma dapat seberapa ya karena kita nggak jangkau. Apalagi rupiah CPC-nya kecil ya. Di Indonesia lagi ya, bukan keluar. Itu makanya rupiah banyak. Nah, jadi kan untuk berkembang kita harus dapatin banyak duit lah. Walaupun kita memang mau bantu job seeker, tapi kan kalau namanya bisnis kan pasti targetnya revenue. Yes. Kita monetize dengan harga yang paling murah itu 4.000, 5.000. Dan itu waktu itu belum ada CV bahkan. Ternyata ada yang mau beli, kami senang kan. Berarti apa bedanya yang gratis dengan yang 4.000? Generatornya beda. Jadi kalau misalnya yang gratis itu generatornya itu masih seperti Google Form, masih biasa banget. Kalau yang premium, mereka itu udah bisa lihat preview di samping. Jadi di sini input data, di samping ini preview langsung. Previewnya jadinya kayak apa kira-kira gitu ya? UI UX-nya tuh lebih bagus. Experience-nya. Nah, kemudian nih biar makin bagus nih serap kita launching lah CV. Karena kan daftar riwayat hidup tadi laku ya. Kita bikin lah CV. Kita bikin CV itu waktu itu masih 3 template, masih MVP ya. Kalau di tim produk kan kita harus mulai dengan MVP, minimum viable product. Jadi nanti misalnya ternyata ide kita nggak dibutuhkan pasar, kita nggak rugi banyak. Ya kan? Nah, kita luncurkan dengan 3 template, ada juga yang menggunakan. Itu kita jual harga 10.000. Harga 10.000. Lebih mahal ya? Lebih mahal karena kan CV ada desainnya ya. Codingnya pun agak ribet nih. Nice. Agak ribet. Nah, kemudian kita lihat CV. Jadi produk terlaris kedua. Nah, setelah lamaran kerja tadi ya? Iya, jadi terlaris kedua. Setelah itu kita tambahkan template dan kita lihat kan lagi booming ya di tahun 2022 itu boomingnya CV ATS. Ya, ATS friendly gitu ya. ATS itu apa sih? Apa ya?
Tapi katanya kalau misalnya udah Sorry, ATS kamu nggak friendly pernah lebih ngelamar kerja gampang sih. Analisis keterima. tracking system ya Oh, maksudnya. ya. oke. Nah, jadi oke. dia itu CV yang di-screening pakai mesin. Karena Oh, kalau perusahaan-perusahaan sekarang udah pakai Ya, gitu ya. rata-rata udah pakai yang ya, besar ya. Kampungan sekali berarti perusahaan saya ya. Belum pakai ATS. ya, tapi biasanya Bang kalau ATS itu dia digunakan untuk yang rekrutmen itu besar-besaran. Oke, ribuan gitu ya. Nggak Ribuan bisa itu kan diseleksi satu-satu ya. HRD-nya mungkin kan bisa susah juga, kerepotan ya kalau harus screening satu-satu nih. Orang Aceh yang punya startup di Jakarta tahu nggak yang dia main data startupnya? Anak Unsiah juga dulu. Main data maksudnya. Ya, enggak. Dia tuh kliennya itu adalah perusahaan-perusahaan untuk rekrut karyawan. Jadi perusahaan-perusahaan itu masukin nama aja ke sistem mereka itu langsung tahu gitu. Ratu terima, Ika tolak, contoh ya kan. Gitu. Karena mereka sudah nyimpan data segala macam, di trace itu semua sosial media apa segala. Itu anak Aceh juga, keren. Keren. Mungkin maksudnya cara kerjanya ya, seperti itu. Ikhwan ya? ya. Lagi S2 di Australia sekarang. Oh, Dia CEO-nya di situ. Oke. Bagi data kayaknya namanya. bagi data. Bagi data atau bukan kata data ya? Kata data atau bagi data gitu. Dia CEO-nya tuh. Anyway, iya kita balik nggak lagi bahas dia. Halo kalau lagi nonton. Payment plan-nya gimana? Subscription base atau one time payment? Ya, misalnya aku mau beli, ya kan? Ada bayar langganan atau sekali aja per produk gitu. Ada dua, kita menggunakan dua-dua nih. Digas dua-dua ya. Oh, pandai kali cari duit. Ya, terus gimana? Jadi kita gunain yang sekali pakai atau one time payment, satu lagi subscription 1 bulan. Oke. Nah, kenapa kita nggak buat subscription 6 bulan atau setahun? Ya. Karena kan orang bikin CV nggak tiap hari ya. Beda kalau Netflix kan atau podcast kan podcast ya Spotify ya. Spotify. Nah, itu kan kita dengar selalu ya daily activity. Kalau misalnya di CV kan enggak. Paling memang kalau ada job seeker, bener-bener job seeker lagi struggle, mereka baru berlangganan. Ya, yang dia nembak ke semua perusahaan tuh Nah, kan ada biasanya juga yang gitu. sampai Daripada ratusan beli ya. banyak, jadi beli bundle. Berarti bukan subscription ya, lebih ke bundling berarti ya, enggak? Subscription. Subscription. Nah, jadi selama 1 bulan itu dia bebas menggunakan template apa aja yang premium dan bebas edit berapa kali. Oke. Kalau dan dia bisa stop kapan aja juga ya. Iya, benar. Pembayarannya pakai credit card atau apa subscriptionnya? Kita bisa pakai Kris, bisa pakai Dana, bisa pakai Shopee Pay juga. Jadi udah ada payment gateway-nya sebenarnya di website. Iya. Karena kan mahasiswa kan kadang-kadang lebih familiar dengan Kris ya. Yes, ya. Kalau marketnya kebanyakan dari mana? Kalau marketnya, kalau negara kita Indonesia. Karena Iya, kan maksudnya di Indonesia nih di mana? Daerah mana ya? Ya, jadi yang paling banyak ini walaupun Serap Aceh ternyata pengguna kita paling banyak di Jakarta ya. Iya. Jakarta, Bandung, Bali, daerah-daerah yang job seeker-nya itu lebih banyak. Karena kan kalau Penyedia dari kerjanya juga paling banyak di sana. kalau dari pandangan saya pun menurut saya karena gini, kalau di Aceh itu kan kebanyakan kita masih pakai CV kreatif ya kan. Nah, dan kalau misalnya di sana kan banyak industri yang membuka rekrutmen secara besar-besaran. Jadi mereka tuh memang menggunakan CV ATS. Karena kan tadi produk yang paling laku itu CV ATS sih kami. Di samping SLP. SLP apalagi itu? Surat lamaran pekerjaan. Oke. Keren istilah Ratu dalam harus ingat ya, apalagi. ini nggak lagi di kantor Surat Plus ya, jadi kayak nama-nama produknya minta tolong agak Diperpanjang ya. Iya, diperpanjang. Oke. Ada sampai nganalisis nggak seberapa besar market size-nya, terus market share yang udah makan sama Surat Plus, ada sejauh itu risetnya? Udah ke situ. Jadi kalau kita lihat, jadi segini, dulu kita kan Surat Plus ini bukan fokus ke job seeker sebenarnya. Di tahun 2022 sampai di 2023 pertengahan, kita masih fokus sebagai platform yang menyediakan template surat. Terserah mau template apa aja. AdSense lah ya, monetizing-nya juga AdSense kita ya. kadang belum terlalu lihat pasarnya nih. Oke. Nah, kita malah waktu itu mau menjadi platform yang menyediakan surat legal. Karena pun saya dari hukum ya, jadi mungkin surat bikin perjanjian antar karyawan. Yes. Nah, ternyata setelah saya survei lagi, karena kan saya walaupun CEO juga menangani produk. Nah, saya riset ternyata 87% dari user kami itu job seeker. Nah, ada dua pilihan sebenarnya waktu itu. Kita mau tetap
kekeh dengan idealisme kita menjadi platform legal dokumen, atau kita mau kasih makan user kita kayak gini. Kalau kita fokus ke user itu kita cepat dapat duitnya karena kita udah punya ladang ya, udah punya ladang, tinggal kita kasih makan aja gitu biar makin subur. Tapi kalau kita mau idealis tetap menjadi platform penyedia surat-surat legal, bisa aja tapi sangat lama untuk mendapatkan profit. Lama kayaknya. Lama kayaknya. Namanya biar bisnis cepat tetap gitu, ya. kan? Effortnya pun lebih besar Lebih ya. besar. Mantap. Oke, berarti tadi kan ada pakai Google Analytics ya tadi ya. Berarti secara kata kunci juga mendukung ya Surat Plus ini, maksudnya kayaknya memang follow the market aja kan. Kebanyakan memang orang cari untuk yang cari kerja gitu, begini SLP tadi kan. Udah jago surat lamar dulu. Udah bisa ngelamar nih. Ngelamar di Surat Plus. Oke, mantap. Tapi dari Surat Plus sendiri waktu dibentuknya ini apakah memang nggak perlu modal sama sekali kan karena kan mainnya di web ya? Apakah emang nggak perlu modal sama sekali atau ada modal atau mungkin dapat funding atau modalnya dari kalian sendiri? Kalau modal pasti ada modal tapi minim. Kalau kita bandingkan dengan bisnis lain mungkin ini kita bilang paling kecil lah. Karena ini kayaknya lebih murah daripada buka bakso kayaknya. Iya, karena kita cuma modal domain name kan. Iya, domain, hosting udah. Dan yang coding pun orang dalam ya. Jadi ya nggak beliin sate udah senang. Sate terus salam aja Vino. Dan beliau pun sebagai founder ya, Iya. foundernya. Kami pun Cewek cowok? Cowok. Oke. Nah, bentuk logo pun saya bisa desain, jadi logo saya bikin sendiri. Waktu daftar sekali. merek itu pun kita sendiri ya, semua orang dalam. Karena kan saya dihukum juga ya. Jadi bisalah tangani sendiri. Dan sampai sekarang pun kita belum terima banyak tim ya, karena untuk mengurangi pengeluaran juga sebenarnya. Jadi kita kalau bisa kerja sendiri aja. Karena kan untuk menambahkan tim itu bakal sangat panjang urusannya. Yes. Gitu. Jadi Apalagi kalau ikut regulasi kan, harus mama bla 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 mi mu. Oke, nggak usah kita sebut. Ya, kalau sekarang pengembangannya ke mana nih? Maksudnya gini, apakah ada plan tertentu yang ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan Ika tadi soal modal gitu. Ada nggak plan tertentu yang saat ini mau dilakukan, cuman agak ketahan karena butuh modal yang lebih besar? Ada nggak? sebenarnya kalau untuk sekarang, untuk ke depan pasti ada. Namanya kita scale up kan pasti perlu dana yang sangat besar. Nah, kalau sekarang kan kita jalannya bootstrap namanya, tidak menggunakan dana dari Funding investor. manapun ya. Nah, sebenarnya kalau kita sekarang mendapatkan revenue, sekarang kena 3 digit, lebih lagi dari situ. Kita 3 digit per bulan. per bulan. Mantap. Walaupun kita nggak dapat investor kan bisa. Cuma kalau ada investor yang tertarik kan kita nggak mungkin tolak ya. Kita tetap terima, berarti kita bisa lebih berkembang lebih cepat lagi nih. Kan tujuan dari kita mendapatkan dana biar berkembang lebih cepat ya. Kalau untuk sekarang kita belum terlalu perlu karena sekarang dari pendapatan kita udah bisa nge-backup operasional dan untuk biaya marketing juga. Kemudian dari company plan, kan sekarang kita mau fokus jadi platform dokumen lamaran kerja. Jadi kita nggak perlu dana yang wow banget lah. Masih bisa sekarang untuk bootstrap. Oke. Terus di balik cerita kayaknya tadi waktu ngejalanin Surat Plus, alhamdulillahnya masih lumayan lancar-lancar aja. Tapi kira-kira ada nggak sih kesalahan strategi ataupun hal-hal yang masih jadi kendala di Surat Plus sendiri itu, Ratu? Gimana? Oke. Kalau kesalahan strategi kayaknya pasti ada dong kan, karena kita bilang baru ya di Surat Plus ini, belum pernah ada pengalaman kerja di tempat lain. Dan kita sebaya otomatis pengalaman di antar founder pun mirip-mirip ya pengalamannya. Kesalahan strategis itu pasti, karena pun walaupun kita punya mentor, beliau bilang saya bisa mengarahkan, tapi strategi detailnya itu kalian yang tahu, karena kan kita sebagai eksekutor. Nah, kesalahan strategi yang pernah itu paling sering itu di segi tim produk dan marketing. Misalnya kadang-kadang saya terlalu fokus ke kompetitor nih. Kita kadang-kadang bingung nih, kompetitor kita kan ada A, B, C. Mereka sudah sangat canggih gitu ya. Kita pengen dong tambahin fitur ini.
ternyata bisa aja user kita nggak butuh itu. Katakanlah misalnya platform A yang menyediakan CV juga ya. Katakanlah bisa jadi si user yang membuat CV di situ itu orang yang nggak perlu ATS karena mereka fokusnya itu lamar di bidang desain grafis. Sedangkan di Surat Plus tahu-taunya memang orang yang membutuhkan CV ATS. Jadi kita nggak perlu misalnya warna yang begitu banyak, fitur banyak yang begitu banyak, fitur-fitur desain grafis seperti Canva lah ya. Ada sebutnya nggak apa-apa ya. Itu nggak perlu karena kita sesuaikan dengan kebutuhan user. Itu yang kesalahan dulu ya. Kalau sekarang kita udah paham, jadi apa-apa itu harus user sentris, harus berdasarkan kebutuhan user. Kalau di marketing gitu juga. Di marketing misalnya kapan kita harus bakar uang, kapan kita harus save, kapan kita harus menggunakan influencer. Itu dulu kita masih tabu ya. Kalau sekarang udah tahu ini kapan nih kita gunain influencer. Apakah sekarang misalnya kayak di bulan ini ya, bulan Ramadan. Kita harus nge-save budget karena kan ketika lebaran orang nggak mungkin ya bikin CV. Pasti orang fokusnya beli baju, beli makanan. Nah, itu kita sibuk ngiklan jadi jangan sampai boncos. Jadi kita udah mulai tahu sedikit. Jadi sebenarnya memang kita selain belajar dari buku, mentor, memang belajar juga dari pengalaman. Gitu. Waduh, menarik ini. Berapa sih usianya Ratu kalau boleh tahu? 24. 24 ya. Tua. Si sangat muda ya. 24. Oke. Mantap ini. Banyak pertanyaan ini. Marketing budget karena saya basicnya itu pemasaran sama ads ya, pemasaran penjualan. Oke, tadi ada bilang marketing budget. Kalau di Surat Plus itu ada mazhab tertentu nggak dalam hal budgeting untuk marketing? Mazhab gimana tuh? Gini, tandanya dia ngerti gitu. Gini, perusahaan-perusahaan tertentu, terutama yang udah levelnya korporasi gitu, itu mereka kan biasa marketing budget itu pakai by percent. Okay. 40% deh. Itu gede kali. Mereka biasanya 10-12%. Itu pun orang finance sudah marah-marah tuh. Oke. Sementara di sebagian yang lain, terutama semenjak ada rame soal digital marketing, internet marketing dari dulu itu, kalau saya aktif 2015 lah. Kita itu mazhabnya kayak kalau aku bakar 1 dapat 2, kenapa aku bakar 1? 1 juta aku bakar biar dapat 2 juta gitu. Berarti kan beda cara main gitu, beda langit gitu. Nah, kalau di Surat Plus kayak apa budgeting untuk marketingnya? Budgetingnya. Lebih tepatnya marketing yang ini ya, paid marketing lah. Apakah pakai Google Ads atau Facebook Ads atau apapun. Yes. Kalau kita di marketing, karena kita tahu pasti orang cari produk kita di website, kita fokusnya tuh di web, di Google Ads. Google Ads. Nah, menggunakan Google Ads. Kalau untuk Instagram Ads atau Facebook Ads itu pernah kami lakukan, cuma performanya sangat sedikit. Jadi nggak worth it. Conversionnya itu pun sedikit. Yang paling membawa banyak conversion itu dari Google Ads. Berarti Google-nya pun pakai GSN berarti ya, yang Google Search Network ya, bukan yang display network kayak YouTube apa itu enggak ya, text based aja ya. Jadi lebih apa ya, kita juga bisa bidding ya ke target mana aja. Kadang-kadang dulu pernah kesalahan kita di marketing ya. Kita bilangnya CV gratis. Akhirnya trafficnya banyak tapi nggak ada konversinya sangat sedikit, timpang gimana tinggi. Jadi kita kan rugi rugi karena kita udah keluarin dana. Nah, jadi sekarang kita pun ketika target marketing itu langsung buat tagarnya itu CV berbayar atau CV murah lah ya. CV murah gitu. Jadi memang kita bisa memfilter orang yang ke Surat Plus itu memang orang-orang yang willing to pay. Loker juga lumayan tinggi CPC-nya ya. Karena kan lumayan persaingannya ketat lumayan. Ika bisa follow gak nih? Persaingannya ketat ya. Iya, karena gini teman-teman, kita ngiklan di sosial media termasuk di search engine itu biasanya mereka pakai auction istilahnya kan. Apa sih bahasa Indonesianya? Bidding itu bahasa Indonesianya apa sih? Lelang. Jadi misalnya gini, mereka berdua bersaing mau mendapatkan perhatian saya gitu. Kalau Ika bayar saya 10, kalau dia berani bayar 15, maka si platform mendahulukan iklan Ratu dulu baru Ika. Kira-kira gitu teman-teman ya. Mana tahu ada yang lost gitu, kayak orang ini suruh sendiri ngomong. Ya, jadi benar ya. Makin tinggi budget, sebenarnya kita makin di atas nih peringkatnya.
Lebih tinggi ini mungkin, lebih tinggi auction-nya, Ya, bukan auction-nya. budgetnya. Tadi katanya mau mengembangkan jadi platform, itu apakah maksudnya jadi apps, mobile apps atau tetap web based Kita tetap pengembangannya? oke. Itu sering juga ditanyakan sama orang, kenapa nggak bikin Aplikasi. aja, Aplikasi. ya kan? Tapi sekarang kita belum ada masukan dari user untuk Keren. membuat dalam bentuk aplikasi. Keren. Karena dari pandangan saya pun orang males nginstal ya. Download, Di- butuh di ruang HP juga penyimpanan bisa, lagi. di HP juga bisa. Dan kaum ibu-ibu misalnya, kita kan umur market kita ini dari umur 17 sampai 28. Orang-orang yang sangat melek teknologi. Kalau ibu-ibu mungkin iyalah, karena saya juga ada jadi mentor bisnis dari kampus. Mereka itu targetnya tuh orang usia lanjut, usia 30 ke bawah. Jadi keluhannya 30 ke atas 30 ke 50 sana, 30 ke bawah ya. 30 ke atas dong. Iya, 30 ke atas. Jadi 30 ke atas. Nggak, senior ya 30 ke atas. Tapi kok kayak gini, oke ya udah lah, oke. 30 ke atas. Jadi kendalanya itu mereka susah login, kan ibu-ibu ya, ya, susah login. emak-emak ya. Kalau anak muda sekarang ya pasti kan HP-nya tuh sering full karena banyak foto, banyak aplikasi. Jadi mereka masih nyaman dengan web. Sebenarnya ini bukan topik yang mau kita bahas sih, Ika. Cuma kayaknya sayang kalau saya lewatkan karena ini penting sekali untuk semua bisnis. Yaitu kata kunci yang diulang disebut sama Ratu 3 kali, user centric. Itu keren sih. User centric itu gini, kita itu mengambil keputusan bisnis yang strategis itu by data. Enggak by feeling, emosi, ego. Karena kan pengusaha ini kekurangannya ya, overconfidence satu, habis itu egocentrik memang. Benar-benar. Kayak kalau aku ini ya apa tadi kalau yang Ratu bilang itu idealis gitu loh. Idealis ujung-ujungnya duitnya dikit kan. Iya. Jadi kita kalau mau sukses di bisnis apapun itu termasuk sampai ke trading-tradingan, kalau orang main yang ngerti-ngerti trading nih kayak saham apa segala macam, strategi trade berdagang terbaik itu adalah follow the trend, ngikutin trend. Lebih tepatnya lagi kalau bisa data trend itu adanya di internal kita. Kan kita tahu behavior customer kita, dia beli produk yang mana apa segala macam. Sampai tadi ke keputusan bikin apps atau tidak. Ini saya share juga dikit. Jadi tahun 2019 saya mau bikin apps. Saya kan usahanya pendidikan. Mau bikin apps, saya jumpailah yang CEO tadi. Oh iya. Di Jakarta, dia didanai sama Telkom kalau nggak salah. Jadi kita ketemu di kantor Telkomsel yang keren itu, di salah satu kafe di bawah. Inisialnya Star, belakangnya Bak gitu lah kalau nggak salah kan. Jadi kami kan boikot kan. Jadi kita duduk situ, saya bilang, bro aku mau bikin apps gitu. Apps ini. Dia bilang, bang, gini bang. Orang download aplikasi itu, ini tapi udah ada background story dulu ya saya jelasin ya. Dia bilang kayak gini, orang bang sekarang download aplikasi itu sama kayak dia pindah agama. Seberat itu keputusan orang sekarang download aplikasi atau tidak. Kenapa? Karena Android kan memang udah sampai kampung-kampung kan. Cuma kan Android yang kayak apa gitu, yang memorinya terbatas, RAM-nya terbatas. Akhirnya mereka nggak bisa download. Jadi itu kenapa keputusan berat sebenarnya. Kalau Shopee wajib shopping kan, belanja kan, itu wajib. Tapi kalau yang kayak ini barang abang tersiar gitu, secondary juga enggak. Dia bilang. Jadi apalagi based on kalau bahasa tadi user centric tadi, kalau saya lihat, saya tuh memang emak-emak murni tuh 40 sampai 60 kategori usianya. Dan mereka paling kuat di WhatsApp kan, ya kan, mereka tuh aktivis WhatsApp gitu. kayak kami dulu bahkan website aja yang pakai membership kayak gitu, yang orang login nama, email, and password gitu, nggak mau orang, minta linknya aja, udah kami kasih link aja, jadi ya. Tolong isikan ya. Akhirnya kami nggak aktifkan lagi membershipnya. Jadi kalau ada orang beli, kami kan produknya digital, sama lah kita. Kalau you digitalnya digital service, kalau kita digital produk ya more or less sama lah ya. Cuma kami kasihnya link jadinya. Kayak misalnya ada video course gitu 30, ya udah kita kirimnya 30-nya tuh.
Ya kalau memang cara itu maksudnya Iya. gini lah, kita mau cari gaya-gayaan karena mau nggak mau pasti kadang-kadang ada ego itu kan kayak Iya, keren-kerenan ya. iya kayak kompetitor aku udah pakai apps keren kali wah UI UX kan gitu kayak Iya, gitu iya, kan. benar. Apalagi kita ikut bootcamp startup. Benar-benar. Jadi ini punya itu terus wah keren kali. Masalahnya startup itu kan kita ada generate cash ngapain ya user centric Terus teman-teman. nanti kita dapat cuan. Iya, yang penting balik ke situ aja. Bisa bantu mereka juga ya. Yes, udah Ika lah yang nanya. Aduh, user nggak butuh. Yang ini keren sih user centric. Penting. Apa ya? Oke, ini tadi ada nyebut Canva. Arahnya kayak ke Canva gitu nggak nanti milestone-nya? No, jadi kita tuh inginnya itu kan kalau Canva lebih ke desain ya. Oke. Lebih ke desain. Iya. Di kita benar. pun sebenarnya user itu nggak bisa pindahin layout. Misalkan ada desain. Kalau di Canva kan bisa dipindah. Drag and drop. Ini nggak bisa drag and drop berarti Nggak ya? bisa, emang template-nya paling mereka bisa ubah, ini pilih warna aja, varian warna. Kita sediakan misal 5 warna, mereka bisa pilih gitu. Karena kan job seeker yang kita ingin itu job seeker yang dia nggak punya keahlian UI UX, nggak punya keahlian desain, jadi memang dia pengen instan. Aku pengen kerja pokoknya. Aku pengen kerja, aku mau bikin. Emang orang awam nggak ngerti karena kan kalau desain grafis idealis ya pasti mau bikin sendiri aja CV-nya biar lebih eksklusif. Jadi kita nggak arah ke situ. Tapi nanti ke depan saya sesuai dengan company plan, kita nggak hanya fokus ke ini generator surat ya, generator dokumen lamaran kerja. Kita mau lebih lagi dari itu karena visi kita kan ingin menjadi platform andalannya job seeker. Jadi palu gada lah ya apa yang dibutuhkan job seeker. Iya, semua Di sini ada. ada. Saya bisa masuk tuh. Kita Iya. bisa collab berarti. Jadi kolaborasi. Di sini banyak bisnis deal pokoknya di podcast ini. Robi nungguin tuh di sana. Abang ini lama kali pun. Iya. Oke. Tadi ada bicara yang 5 tahun, visi 5 tahun. Apa sih yang 5 tahun itu yang dilihat sama Surat Plus apa? Ke depannya kita itu tidak hanya yang saya jelaskan. yang tadi ya, yang- Jadi nggak cuma jadi penyedia dokumen lamaran kerja, lebih dari itu. Lebih dari Intinya itu, ya. kita ingin menjadi membantu ya. Kita ingin membantu Kita bisa banyak kerjasama. mantap nih. Market orang yang nyari lapangan Iya, kerja, yang lapangan nyari kerja. kerja ini kebutuhan paling besarnya apa? CV. Setelah Portfolio. supaya apa? Supaya dapat kerja, Apa lagi? dapat duit. Supaya sejahtera. Yang paling penting itu adalah kepastian dapat kepastian. kerja. Iya benar. Nah, kalau kita kerjasama, maksudnya gini, unsur itu sudah ada. Jadi nilai plus di Surat Plus. Udah. Surat plus di surat plus Yes, ya. nilai plus udah jadi tagline marketing Iya, lagi nih. plus ya. Iya, jadi ya plus maksudnya di sini kalian bukan cuma bisa bikin loker, tapi kita mungkin ya kalau kan ada analitik, ada bisa kalian bikin itu. Jadi kayak sekian persen orang yang ngelamar lewat Surat Plus itu dapat kerja. Dapat kerja. Padahal B2B kita ya. Iya, Padahal itu di belakang matching kita banget B2B. ya. Kalian ada bangun data kan pasti kan? Ada datanya kan? ada. Jadi sekarang pun at least ya, misalnya kita kan ada fitur rekomendasi frasa ya. Kita mulai dari 5-10 posisi pekerjaan. Jadi gini, fitur rekomendasi frasa ini kita tujuannya untuk membantu teman-teman bisa membuat kalimat pada CV ATS secara bagus, secara profesional. Nah, pertama kita nggak langsung sediakan untuk semua posisi pekerjaan nih, cuma 10. Ya, itu juga berdasarkan data. Kira-kira user kita itu paling banyak lamar di posisi apa gitu. Berarti ada data itu datanya. ya. Oke, Jadi jadi kita bisa data matching nanti berarti. data Maksudnya mana yang paling gede, saya lihat di klien saya di mana yang bisa masuk kita matching aja. Gitu. Kan data emang ini ya, seberharga itu ya. Iya, Oke, jadi sebenarnya masih banyak banget pembahasan seru kita sama Ratu, apalagi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya dari Ratu dan ide bisnisnya. Tapi seperti biasa mengingat durasi dan kita masih ada topik yang harus kita bahas. Jadi topik kita hari ini adalah cara supaya iklan di sosmed itu nggak boncos alias nggak rugi udah ngeluarin duit ya. Oke. Jadi gimana tuh Bang Mola? biasanya ini saya yang tackle. Tapi ternyata kan tadi katanya ada ngiklan nih pakai Google Google Ads ya. Kalau dari Ratu sendiri di Surat Plus gitu, secara umum aja, supaya nggak boncos itu gimana? Oke, supaya nggak boncos ini sebenarnya kita itu harus melihat dulu CPC-nya ya. CPC-nya. Kemudian kita ini harus bisa membaca aktivitas pasar.
at least misalnya kayak saya bilang tadi, ketika Lebaran orang kan behaviornya itu lebih sibuk dengan kue-kue atau baju ya, lebih ke Jangan sibuk nawarin kerja. jadi kita budgetnya di situ kita kurangi. Oke, tapi tetap nyala, iklan tetap nyala ya. Karena kalau kita matikan kan agak susah nanti lagi ketika kita aktifkan naiknya agak lama. Jadi tetap kita aktifkan tapi dengan budget yang minimal. Kemudian tagnya kan kita pakai tagar ya. Tagarnya itu memang sesuai tujuan kita. Kalau kita mau mendatangkan orang yang mau beli, berarti jangan pernah menggunakan keyword gratis. Nah, kemudian monitoring sih perlu banget. Kadang-kadang teman saya pun yang di bidang marketing kadang lupa monitoring nanti boncos ya. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kemudian kemarin kami kan udah pernah konsultasi dengan orang Google Ads-nya langsung ya. Dibilang kita jangan terlalu cepat mengubah ini namanya model campaign-nya. Maksudnya model copywriting-nya atau angle-nya atau apanya? Secara keseluruhannya. Ya. Karena biasanya Google Ads itu dia akan mempelajari 1 sampai 2 minggu. Jadi lama ya. 1 sampai 2 minggu. Jadi misalnya kita lihat kita baru bereksperimen di 2 hari ya. Kita lihat performa jelek itu jangan terlalu khawatir. Bisa jadilah lagi-lagi learning ya, proses learning seperti itu. Meta Ads enggak pakai ya? Meta Ads enggak ya. Oke. Matrix yang dipakai apa aja kalau untuk iklan? Conversion CTR nggak dicek? CTR ada juga ada CTR. Ya. Kan orang kan lihat iklan di halaman satu Google kan, kalau Google Ads. Yang pertama pasti dicek kan CTR untuk melihat. Jadi ini untuk teman-teman juga. Kadang-kadang banyak orang gini, produknya nggak laku, iklannya boncos, yang disalahin produk gitu. Ya benar. Itu banyak kali. Jadi sering kali bedahnya itu nggak sesuai, menganalisisnya itu pakai bedah yang salah, pisau yang salah. Jadi akhirnya hasilnya salah gitu. Produk disalahin, pivot ke bisnis lain gitu. Jadi padahal CTR-nya jelek. Berarti kan kalau CTR jelek kan berarti marketingnya, copywritingnya kan, teks yang ada di situ gitu. Tapi learning phase-nya lumayan lama deh. Kalau di Meta Ads kita itu 50 konversi pertama, itu AI-nya Facebook udah pinter. Oh iya. Cuma memang kalau marketnya nggak ada, udah pernah coba Meta Ads? Belum pernah. Masih kerja sama yang kedua. Oke. CTR, kalau conversion rate di landing page-nya berapa di website? Yang dari iklan, kan orang klik kan ke website tuh. Nah, di website ini kan ada offer apa segala macam. Konversi berapa persen? Kita, maksudnya ini payment rate ya? Ya, mungkin bahasanya beda. Payment rate, yes. Kalau ini boleh nggak ya bilang di sini? Boleh, kan rate aja, bukan persentasinya. Dari 100 visitor, berapa yang convert? Udah masuknya, data maksudnya. Kita bisa sampai 15%. Oh, tinggi. 11 sampai 15. Nah, tergantung juga ya nih momennya. Kalau momennya seperti kemarin itu kan habis Lebaran banyak yang lamar kerja ya. Tentunya kan orang risetnya tuh setelah dapat THR nih. Nah, jadi orang lamar kerja lagi. Di situ kami tinggi. Nah, situ revenue naik. Nanti bulan-bulan kayak misal Juni atau Juli itu biasanya turun. Tapi turunnya nggak drastis banget. Oke. Sip. Ada pakai ini nggak matrix ROAS-nya, nggak return on spend-nya? Itu kemarin tuh mulai pakai ya. Akhirnya kita boncos, entah pokoknya kita nggak untung banyak boncosnya, jadi kita ubah lagi nggak kerja sama lagi. Ketiga kita bisa ngobrol lah ya. Nah, kalau biar nggak boncos itu sebenarnya jaga matrix secara umum, jaga matrix. Nah, masalahnya banyak orang ngiklan itu karena paling sering ya dalam bisnis ini kayaknya nyontek itu loh. Nyontek kompetitor ngiklan, kita ngiklan. Ditanya kenapa ngiklan, apa itu nggak ada by data gitu. Kayak pokoknya aku nggak mau kalah dari kompetitor gitu. Udah ngiklan nggak bisa baca datanya. Matrix yang paling utama itu misalnya kayak kalau di Meta Ads ya, itu adalah click through rate dulu dicek, CTR itu untuk menentukan apakah iklan kita bagus apa enggak. Contoh kayak yang produk kita Ika. Saya kan asumsinya kalau muka Ika ditaruh di produk saya kan bagus kan. Oke, ternyata CTR-nya di bawah 1%. Taruh muka saya 2,7. Emosional nggak? Kan nggak bisa. Ya kita buy data aja. Ya kalau memang pakai muka saya bisa 2,7% kliknya. Berarti bagus pakai muka. Ya udah.
Saya padahal berharap nggak kelihatan lagi di market gitu. Kalau udah capek kali saya di bahasa Inggris kan. Nah, kira-kira gitulah. Nah, jadi mau ganti muka nggak bisa. Belum bisa untuk saat ini ya, belum ketemu. Mungkin berarti CTR dicek karena kalau CTR-nya kita rendah, kita push dana sebanyak apapun yang ada boncos. Nah, itu paling gede di CTR. Habis itu kalau CTR ini udah bagus, cek landing page-nya atau website-nya. Cek conversion rate. Conversion rate kalau dia di push organik itu biasanya 1-2% global semua rata-rata industri 1,2 sampai 2%. Makanya kalau kalian bisa 15% jadi pengen ngulik landing page-nya kayak apa. Iya, sebenarnya kalau 15 itu nggak sering ya. Seringnya tuh di angka 9 sampai 11. Itu tetap tinggi. Tinggi. Artinya kan benchmark saya tadi kan datanya kalau global itu kayak Amazon saja. Nggak usah Amazon, yang lokal ini kayak Tokopedia, Shopee itu 1,2 sampai 2%. Kebanyakan orang cuma window shopping kan. Organik. Kalau berbayar mungkin behaviornya beda gitu-gitu ya. Udah, jadi dari landing page baru nanti ke tim salesnya. Jago nggak nge-closingin penjualan. Kalau memang penjualannya masih manual lewat WhatsApp. Nggak tahu kalau di Surat Plus ya apakah sudah automation semuanya, follow up-nya juga auto follow up dan lain-lain gitu. Tapi intinya metrisnya 3 tadi sih. Iklannya, website-nya, baru yang terakhir itu di sales-nya. Di sales-nya ya. Kira-kira gitu. Oke, itu dia tadi pembahasan seru kita terkait Surat Plus dan juga topik kita pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Ratu. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.